kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Minggu 22 Juni 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Menghibur gelar-Mu benar kurnia alamat tinggi, sumber hidup bagi kasih dan pengurapan yang rohani. Engkaulah sabda kurnia, jari tangan kanan Bapa. Sesungguhnya janji Bapa yang memberi kefasihan. Sesungguhnya janji Bapa yang memberi kefasihan. Dalam indera pasang terang curahkan cinta di hati, kuatkanlah tubuh kami dengan gaya yang abadi. Halaukan segala musuh, damai berikan berkanjang, dihantar pembimbingan-Mu, kami hindarkan yang jahat. Dihantar pembimbingan-Mu, kami hindarkan yang jahat. Berikan kami kenal Bapa, mengenal juga Putera, mendikau Roh-Nya bersama kami percaya selamanya. Kepada Bapa pujian dan Putra yang telah bangkit, beserta Roh yang penghibur, sepanjang segala masa, beserta Roh yang penghibur, sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan,
tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid-Nya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, meskipun murid-murid mengusulkan untuk menyuruh mereka pergi mencari makanan sendiri, Yesus justru berkata, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Nah, itu terjadi dalam Injil Lukas bab 9 ayat 13. Nah, di sini mengajarkan kita bahwa di tengah keterbatasan kita, Tuhan justru memanggil kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Seringkali kita merasa tidak mampu, tetapi Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya melalui apa yang kita miliki, sekecil apapun itu. Murid-murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, yang bagi mereka tidak berarti untuk memberi makan ribuan orang, dan mungkin itu menurut para murid juga tidak mungkin mencukupi semuanya itu. Namun Yesus mengambil apa yang mereka punya. Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Ajaibnya semua orang menjadi kenyang, bahkan masih ada sisa. Nah, di sini mengingatkan kita bahwa ketika kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, sekecil apapun itu, Dia dapat melipat gandakannya menjadi berkat yang melimpah. Nah, Tuhan tidak memandang besarnya persembahan kita, tetapi bagaimana kita memberi dengan ketulusan hati kita dalam hal memberi kepada sesama. Nah, kisah ini juga mengajarkan tentang prinsip kemurahan hati. Di sini Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik orang banyak, tetapi juga mengajarkan murid-murid dan kita untuk selalu peduli terhadap sesama yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kebutuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi tangannya yang memberi, meskipun kita sendiri mungkin merasa kekurangan. Ketika kita bersedia memberi dengan iman, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu bagi kita. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih,
Mujizat ini menegaskan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan yang sejati. Dia bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga kerinduan rohani kita. Nah, seperti orang banyak yang dipuaskan olehnya. Nah, kita pun diundang untuk datang kepadanya dengan segala kelaparan dan kehausan kita. Nah, di hadapannya tidak ada yang mustahil. Untuk itu, mari kita belajar bersandar sepenuhnya pada penyediaannya. Kita selalu menaruh rasa percaya bahwa Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita, bahkan di saat kita merasa tidak memiliki apa-apa. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Bersamamu dan bersama rohmu, saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.